Abu Ibrahim Waila dilahirkan pada tahun 1919 di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat, dengan nama lengkap Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husin. Pendidikan formal yang diselesaikan oleh Abu Ibrahim Waila adalah sekolah rakyat atau SR. Selebihnya menempuh pendidikan dayah atau pesantren selama hampir 25 tahun. Selama hidupnya, Abu Ibrahim Waila pernah belajar selama 12 tahun pada Syekh Mahmud, seorang ulama asal Loknga, Aceh Besar, yang kemudian mendirikan Dayah Bustanul Huda di Blangpidi, Aceh Barat Daya. Salah satu murid Syekh Mahmud ini adalah Abuya Mudawali, yang kemudian menjadi ulama tersohor di Aceh. Selain itu, Abu Ibrahim Waila juga pernah belajar pada Abu Calang, yaitu Tengku Muhammad Arsyad dan Tengku Bilyatin Suwa, bersama rekan seangkatnya yang bernama Tengku Amdenan Bakungan. Setelah Abuya Mudawali kembali dari Mekah dan membuka Dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan, maka Abu Ibrahim Waila kembali belajar bersama kepada Abuya Mudawali selama 2 tahun untuk memperdalam tarekat Naqsyabandiyah. Selesai belajar kepada Abuya Mudawali, Abu Ibrahim Waila kembali ke kampungnya di Pasi Aceh. Tak lama setelah kembali ke kampung halamannya, Abu Ibrahim Waila mulai mengembara tanpa seorang pun yang tahu kemana tujuannya. Menurut salah satu seorang menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila pernah menghilang sebanyak 3 kali selama hidupnya. Pertama, sekali selama 2 bulan, kedua, selama 2 tahun, dan ketiga selama 4 tahun. Setelah menghilang untuk ketiga kalinya, kemudian Abu Ibrahim Waila kembali ke keluarganya dengan kondisi rambut dan tubuh yang tidak terurus. Karena kondisinya yang seperti itu, maka banyak orang yang menganggap kalau Abu Ibrahim Waila sudah tidak waras lagi. Sejak kecil, Abu Ibrahim Waila dikenal sebagai sosok yang pendiam. Ia hanya berkomunikasi jika ada yang perlu disampaikan. Hal ini menyebabkan orang lain tidak berani menanyakan hal-hal yang aneh yang dilakukannya. Abu Ibrahim Waila memiliki 2 orang istri, yaitu Ruqyah dan seorang wanita lain yang tidak disebutkan namanya. Istri kedua beliau dinikahi di Pelanti, Aceh Barat 2 tahun sebelum Abu Ibrahim Waila meninggal dunia. Dari istri kedua ini, Abu Ibrahim Waila tidak mendapatkan anak. Dari istri pertama, Abu Ibrahim Waila mendapatkan 3 orang anak, yaitu Salmiyah, Hayatun Nufus, dan Zulkifli. Ada cerita yang mengatakan bahwa ketika Salmiyah berumur 6 bulan dalam kandungan, Abu Ibrahim Waila beberapa kali mengatakan ingin membelah perut istrinya untuk melihat anaknya. Meskipun itu tidak pernah dilakukannya, tapi ucapannya itu membuat keluarganya cemas. Anak pertama yang bernama Salmiyah lahir pada tahun 1954. Tetapi untuk Abu Ibrahim Waila ini bukanlah sebuah peristiwa yang istimewa, karena dia hanya pulang sebentar dan kemudian kembali menghilang. Ketika Salmiyah sudah mulai beranjak besar, barulah Abu Ibrahim Waila kembali ke kampungnya dan membuka kebun di Suak Tring. Kemudian normalnya itu terus berlangsung hingga kelahiran anak ketiganya, yaitu bernama Zulkifli. Tidak lama setelah kelahiran Zulkifli, Abu Ibrahim Waila kembali mengembara sehingga istrinya meminta agar dipulangkan ke rumah orang tuanya. Hal ini terjadi karena menurut istrinya, Abu Ibrahim Waila tidak lagi peduli kepada keluarganya dan hanya sibuk dengan zikirnya saja. Tetapi hal ini tidak dapat terwujud dan mereka tetap hidup bersama hingga akhir hayatnya. Cerita yang luar biasa yang dikaitkan kepada Abu Ibrahim Waila. 1. Sering membagikan uang kepada anak-anak. Menurut menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila sering membagikan uang yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa perhitungan. Kebanyakan yang menerima uang tersebut adalah anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang menerima 50.000, 20.000, atau bahkan hanya 1.000. 2. Mempersingkatkan waktu perjalanan. Di masa hidupnya, Abuya Ibrahim Waila dikenal sangat suka berjalan kaki. Suatu ketika ada seorang tetangganya yang bernama Tengku Muhammad Kurdi Syam sedang menaiki mobil dari Tinom ke Melabu. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Abu Ibrahim Waila dan mengajaknya untuk ikut naik mobil bersamanya. Ketika itu, Abu Ibrahim Waila menolaknya dan Tengku Muhammad Kurdi Syam langsung melanjutkan perjalanannya ke Melabu. Ketika tiba di Melabu, ternyata Abu Ibrahim Waila telah tiba dulu. Padahal ketika di perjalanan,
tidak ada mobil lain yang memotong laju mobil Tengku Muhammad Kordisha. Ketiga, bahan makanan bertambah secara tiba-tiba. Dikisahkan oleh seorang menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila pernah berkunjung ke almanteranya, yaitu Dayah Syekh Mahmud di Blangpidi. Ketika itu ia minta disediakan sepiring nasi untuk sarapan, tapi diberitahukan oleh bahwa tidak tersedia lauk apapun lagi di dapur. Abu Ibrahim Waila kemudian menjawab bahwa ia bisa makan hanya dengan lauk telur, dan diminta kepada santri untuk mengecek persediaan di dapur. Ajaibnya, di tempat penyimpanan telur masih tersisa 1 telur lagi. Padahal seingat santri tersebut semua telur telah habis untuk dimakan santri lain. Kisah lainnya menceritakan Abu Ibrahim Waila datang berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya dan meminta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Istri tua rumah memberitahukan kepada suaminya bahwa pohon belimbing di rumah mereka tidak ada buahnya. Tapi sang suami tetap berkeras agar istrinya tersebut mengecek ulang pohon belimbing tersebut. Ketika diberitakan, terlihat bahwa pohon belimbing tersebut memiliki 3 buah belimbing yang cukup untuk membuat sambal seperti yang diminta Abu Ibrahim Waila. Inilah kisah tentang seorang ulama sufi dari Aceh, yaitu Abu Ibrahim Waila, versi media Islam official. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar Aceh lebih terkenal di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.